Dari Jalan Nahum Situmorang, Sigom Kulon Tarutung, inilah 90.1 FM Bonapit FM. Dari Jalan Nahum Situmorang, Sigom Kulon Tarutung, inilah 90,1 FM Bonapit FM. Salam dan selamat siang saudara-saudari yang terkasih, pendengar radio Bonapit dimanapun berada. Perkenalkan saya Adi Gova Sitompul, mahasiswa PPL Sekolah Tinggi Guru Huriah KBP, yang akan menemani Anda pada siang hari ini. Tentunya dalam program acara Sahabat, Sentuhan Hati bagi Umat. Saya akan memperdengarkan lagu pujian dan sapaan firman Tuhan ke ruang dengar saudara dalam setengah jam ke depan di siang hari ini. Untuk mengawali kebersamaan kita, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan lagu pujian berikut ini. Selamat mengikuti dan mendengarkan. Yes.
Saudara pendengar yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, ada baiknya kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh merasakan napas kehidupan hingga saat ini. Untuk itu, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar kami dapat menuruti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita siang hari ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Saudara-saudari pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah melihat ketika sebuah bangunan harus memerlukan sebuah pondasi, di mana pondasi ini untuk menopang bagian bangunan tersebut agar tetap kokoh. Ini sangatlah penting dalam membangun sebuah rumah dan gedung. Demikian juga ketika kita berbicara. Tentu kita harus memikirkan sesuatu agar pembicaraan kita berdasarkan fakta atau kebenaran. Dan istilah yang kita kenal juga atau asal sebut ketika kita tidak melakukan ini dengan benar dan menyimpannya seperti sebuah tomat yang di dalam plastik, dan itu didiamkan akan menjadi busuk sendirinya. Dan dalam istilah orang Batak, cepek do pak nigabus, artinya kebohongan itu pasti akan kelihatan. Meskipun ditutupi, hal itu menjadi bumerang dan akan ketahuan. Saudara-saudari sekalian, pendengar yang terkasih, pada firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar hidup dalam kebenaran, di dalam iman yang bertumbuh. Artinya ketika kita telah menerima Yesus sebagai dasar fondasi hidup kita, maka biarlah kita dibangun dan dibentuk untuk menjadi kokoh dan tidak sebaliknya. Ketika kita percaya akan tetapi hidup kita jauh dari perbuatan kebenaran dan hanya bermodal percaya saja. Hal ini meyakinkan kita bahwa tidak hanya cukup kata percaya, akan tetapi kita harus melakukannya. Dan setiap orang yang bertumbuh dalam iman, maka dia harus menjauhi kebohongan, ketidaksetiaan, khawatir, dan melakukan hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Namun, masih banyak orang yang belum menerima Yesus sebagai dasar kehidupannya. Sebagaimana jemaat Korintus, sehingga kitab ini menjadi pedoman agar setiap orang percaya haruslah menerima pondasi tersebut dan bukan membuangnya. Dalam Matius 21 ayat 42 dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang menjadikan Yesus sebagai landasan hidupnya ialah mereka yang haus akan rindu penyertaan Tuhan dan pengajaran-pengajarannya, dan dengan gemar melakukan apa yang sesuai firman Tuhan. Dan marilah kita merenung apa juga yang dikatakan Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, datanglah kita di mana sebenarnya kita harus mencari kebahagiaan itu, yaitu dengan menerima Yesus sebagai dasar pondasi kehidupan kita. Dengan mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, maka kita akan bahagia dan tidak merasa khawatir lagi akan hidup. Serta hidup kita dipenuhi dengan hikmat, artinya sekalipun kita membutuhkan harta, kekayaan, tetapi itu tidak menjadi dasar hidup kita, melainkan kebangunan rohanilah yang membuat kita bahagia, sehingga apapun kehidupan kita akan merasa tercukupkan oleh karena hikmat yang kita terima dari Allah.
Setiap orang yang dekat kepada Tuhan, maka ia tidak pernah khawatir. Dan orang-orang yang menerima Tuhan dalam hidupnya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam segala waktu dan keadaan, dalam suka maupun duka, dalam tangis ataupun tawa, sakit atau sehat, percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, marilah kita berpegang penuh kepada Yesus sebagai dasar kehidupan kita, di mana Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Matius 7 ayat 24. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang kami dengarkan, kami boleh melakukannya sesuai kehendak-Mu. Terlebih, ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menerima kasih pengampunan daripada-Mu. Ajarkanlah kami agar tidak melakukan kesalahan yang sama, dan topang kami bila kami terjatuh. Terimalah doa dan pujian kami ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, hingga disinilah kebersamaan kita dalam program acara Sahabat, Sentuhan Hati bagi Umat. Saya, rekan penyiar Anda, Adi Gopa Sitompul, izin pamit undur diri dari ruang dengar saudara-saudari sekalian. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.